Shalom, perkenalkan nama saya Yudi Adolfo Waungan, NIM 22013021, kelas 1A, Teknik Konstruksi Jalan dan Jembatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pengukuran besaran satuan. Pendahuluan. Tanpa kita sadari, setiap hari kita menggunakan alat ukur sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan maupun mempermudah aktivitas kita. Berbagai macam alat ukur dari besaran pokok inilah yang mempermudah kita mengetahui berapa hasil dari pengukuran yang didapat. Contoh sederhana penggunaan alat ukur besaran pokok adalah mahasiswa di kampus yang masih menggunakan mistar atau penggaris untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan menggambar atau lainnya. 1. Besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai. Jika ditinjau dari arah dan nilainya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah. Contoh, massa, panjang, waktu, energi, usaha, suhu, kelajuan, dan jarak. Yang kedua, besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contoh, gaya, berat, kuat arus, kecepatan, percepatan, dan perpindahan. Sedangkan berdasarkan jenis satuannya, besaran dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dahulu dan tidak tersusun atas besaran lain. Besaran pokok terdiri atas 7 besaran. 7 besaran pokok dan satuannya berdasarkan sistem satuan internasional sebagaimana yang tertera pada tabel berikut. Yang pertama, massa satuannya kilogram, besaran pokok panjang satuannya meter, waktu satuannya second, kuat arus satuannya ampere, suhu satuannya kelvin, intensitas cahaya satuannya candela, jumlah zat satuannya mol. Sistem satuan internasional SI artinya sistem satuan yang paling banyak digunakan di seluruh dunia yang berlaku secara internasional. Yang kedua, ada besaran turunan. Besaran turunan merupakan kombinasi dari satuan-satuan besaran pokok. Contohnya, besaran turunan adalah luas suatu daerah persegi panjang. Luas sama dengan panjang dikali lebar, di mana panjang dan lebar keduanya merupakan satuan panjang. Perhatikan tabel turunan berikut. Besaran turunan gaya sama dengan satuannya kilogram kali M kali S pangkat minus 2. Massa jenis kilogram kali M pangkat 3. Usaha satuannya kilogram kali meter pangkat 2 kali S pangkat minus 2. Tekanan satuannya kilogram kali M pangkat minus 1 kali S pangkat minus 2. Percepatan sama dengan M kali S pangkat minus 2. Luas sama dengan M pangkat 2. Kecepatan sama dengan M kali S pangkat minus 1. Volume sama dengan M pangkat 3. Satuan adalah ukuran dari suatu besaran yang digunakan untuk mengukur jenis-jenis satuan, yaitu satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Itu disebut dengan satuan internasional SI. Contohnya meter.
kilogram, dan detik. Sistem satuan internasional dibagi menjadi dua, yaitu sistem MKS meter kilogram second dan sistem CGS centimeter gram second. Contohnya besaran satuan MKS-nya kilogram, satuan CGS-nya gram, panjang satuannya meter, satuan CGS-nya centimeter, waktu satuan MKS-nya second, satuan CGS-nya second juga, kuota arus satuan MKS-nya ampere, satuan CGS-nya stampere, besaran pokok suhu satuan MKS-nya Kelvin, satuan CGS-nya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, satuan CGS-nya kandela. Satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contoh, depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Yang ketiga ada alat ukur. Alat ukur adalah sesuatu yang digunakan untuk mengukur suatu besaran. Berbagai macam alat ukur memiliki tingkat ketelitian tertentu. Hal ini bergantung pada skala terkecil alat ukur tersebut. Semakin kecil yang tertera pada alat ukur, maka semakin tinggi ketelitian alat ukur tersebut. Beberapa contoh alat ukur sesuai dengan besarannya yaitu: yang pertama, alat ukur panjang, mistar. Mistar adalah alat ukur panjang dengan ketelitian sampai 0,1 cm atau 1 mm. Pada pembacaan skala kedudukan mata, pengamat harus tegak lurus dengan mistar yang dibaca. Kedua, alat ukur massa. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa suatu benda adalah neraca. Contoh neraca digital yaitu neraca yang bekerja dengan sistem elektronik, tingkat ketelitiannya hingga 0,001 gram. Alat ukur waktu. Sistem internasional untuk waktu adalah second. Alat yang digunakan untuk mengukur waktu antara lain jam matahari, jam dinding, arloji, dan stopwatch. Kesimpulan, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak terlepas dengan namanya alat ukur. Alat ukur dibutuhkan dan digunakan setiap hari untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berbagai macam alat ukur beragam dan sesuai fungsinya masing-masing. Besaran adalah suatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka dan nilai yang memiliki satuan. Dari pengertian tersebut, jadi besaran dan satuan mempunyai keterkaitan, sedangkan satuan diartikan sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Sekian presentasi saya. Terima kasih.